Saya akan menyampaikan firman Tuhan dari apa yang saya sampaikan minggu kemarin di ibadah kita di hari Minggu di KGC Jakarta. Dan biar kita menangkap sebuah pesan yang baru hari ini, bahwa walking in righteousness, berjalan dalam kebenaran, itulah yang memerdekakan hidup saudara dan saya. Karena ada orang ingin merdeka, tetapi kebebasan yang diberikan oleh Tuhan dipakai untuk hal-hal yang justru membuat hidupnya terikat. Ya, saya ulangi. Tuhan memberikan kita hak bebas sejak semula. Nanti saya akan bacakan dan eh, jelaskan firman Tuhan. Tapi pegang dulu baik-baik. Sejak semula kita diciptakan sebagai orang yang merdeka. Namun banyak orang yang memakai kemerdekaannya, hak untuk merdekanya, justru menjadi orang yang terikat, ya, yang tidak merdeka. Jadi sebabnya hari ini saya kasih tema buat kita semua, freedom, merdeka, ya. 17 Agustus bangsa kita merdeka. Nah, Bapak Ibu, kita tahu isu tentang merdeka atau mati, bahwa pahlawan-pahlawan di negeri kita ini juga waktu mereka berjuang untuk kemerdekaan negeri kita, mereka punya sebuah slogan ataupun sebuah moto ataupun sebuah yel-yel yang berkata merdeka atau mati. Nah, dari mana ini didapatkan? Nah, ternyata kalau kita menyelidiki firman Tuhan menyampaikan ini kepada kita sejak dalam kitab Kejadian pasal yang kedua. Jadi isu tentang merdeka atau mati itu bukan isu 80 tahun yang lalu. Sebagaimana kita merayakan hari kemerdekaan negeri kita. Pernyataan ataupun isu ini tentang berjuang untuk merdeka atau mati ternyata sudah ada dalam Alkitab yang Bapak Ibu miliki. Makanya saya mau katakan buat kita semua bahwa firman Allah itu kehidupan, Bapak Ibu. Ya, firman Allah, Alkitab itu adalah buku kehidupan. Kalau Anda betul-betul membaca, merenungkan, dan mencari kehendak Allah di dalamnya, maka hidup Anda itu menjadi orang-orang yang merdeka, memberi hikmat, memberi pengetahuan. Ya, jadi isu merdeka atau mati dimulai dari mana? Dari firman Allah. Itu yang betul-betul diberitakan sejak semula oleh firman Allah. Nah, kita buka ayatnya. Firman Tuhan berkata dalam Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas ataupun freedom, merdeka, independence, ya, merdeka. Kita diberi kehendak, diberi pilihan bukan diberi pilihan oleh Tuhan, diberi sebuah hak prerogatif bahwa kita bebas untuk menentukan hidup kita. Nah, jadi dia bilang, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, merdeka. Lalu Tuhan bilang gini, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah engkau mati. Bebas atau mati, merdeka atau mati. Freedom. Nah, ternyata Bapak Ibu, freedom itu adalah sebuah pilihan dalam hidup kita. Itu sebabnya saya katakan tadi bahwa manusia diciptakan oleh Allah itu dalam keadaan merdeka, ya, tidak ada yang mengikat hidupnya. Namun manusia lebih memilih untuk mati. Dalam Kejadian pasal yang ketiga kita tahu bahwa manusia jatuh ke dalam dosa. Dan waktu manusia jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata, pastilah engkau mati. Tapi justru apa yang membuat manusia itu mati ataupun terikat ataupun terbelenggu, nggak berdaya, nggak bisa berbuat apa-apa, karena salah menggunakan kebebasan ataupun kemerdekaan yang diberikan oleh Tuhan sejak semula. Pertanyaan yang menggelitik tentunya sering kita dengar sejak dari dulu, Bapak Ibu. Saya ingat waktu saya di Pematang Siantar, karena rumah kami itu dekat dengan sekolah Alkitab. Seringkali mereka-mereka yang sekolah Alkitab ataupun murid-murid di sekolah Alkitab, siswa-siswi datang ke rumah. Dan perdebatan ini nggak selesai-selesai, Bapak Ibu. Mereka suka bilang gini, kenapa Tuhan harus menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat? Nah, ini pertanyaan.
dalam perenungan firman yang saya dapatkan, oh memang Tuhan menciptakan itu karena eh, pohon itu harus ada Bapak Ibu. Karena Allah itu konsisten dengan firman-Nya. Ya, kalau kita baca dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 26, 27, 28, firman Tuhan berkata, maka Allah menciptakan manusia itu laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Dan yang paling suka saya firman Tuhan bilang gini, Allah menciptakan manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, dengan Dia. Nah, jadi Bapak Ibu, dengar baik-baik. Allah menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat bukan karena dia jahat kepada manusia ataupun menjebak manusia, tetapi karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, yang artinya kita memiliki karakter ilahi dan dia juga memberikan kebebasan kepada kita. Allah itu kita tahu bahwa Allah itu adalah kasih. Nah, jadi semua yang keluar dari Allah itu adalah kasih. Nah, itu sebabnya dia harus menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat untuk menunjukkan konsistensinya, untuk menunjukkan keilahiannya, untuk menunjukkan bahwa dia Allah, dia berfirman dan dia pasti menggenapi firman-Nya. Katakan amin. Ya, jadi itu Allah kita Bapak Ibu. Dia nggak pernah miring kiri kanan, tegak lurus. Semua yang difirmankannya pasti digenapi. Katakan amin. Nah, hidup kita juga harusnya demikian sebagai pribadi-pribadi yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Semua yang kita perkatakan kita harus lakukan, Bapak Ibu. Ya, ada sebuah statement di Kegerakan Pria, dia bilang gini, seperti Kristus dengan firman-Nya, demikianlah seorang pria dengan perkataannya. Tapi saya mau katakan hari ini bahwa ini tidak berlaku hanya kepada pria, tetapi kepada kita yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Seperti Kristus dan firman-Nya. Demikianlah, dengar baik-baik Bapak Ibu, hidupmu ya sebagai anak manusia, sebagai yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Maka apapun yang kita perkatakan harus kita lakukan. Kenapa? Kenapa saya katakan demikian? Untuk menunjukkan konsistensi ilahi dalam hidup kita. Itu sebabnya kalau kita mau berbicara, mau berkata-kata, kita harus menjaga perkataan kita. Dan waktu kita bisa menjaga perkataan kita, ternyata kita ini orang-orang yang merdeka, Bapak Ibu. Katakan amin. Yang mengerti katakan amin. So banyak orang asal bicara, sembarangan bicara, pengetahuannya nggak banyak tapi terlalu banyak bicara. Akhirnya apa? Terbelenggu, terikat. Kenapa? Karena kebebasan yang dipergunakan tidak dipergunakan dengan baik, Bapak Ibu. Nah, jadi itu sebabnya Tuhan itu konsisten. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Dia, maka Dia menciptakan pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Nah, demikian juga kita seharusnya. Ya, kita ini orang-orang merdeka, Bapak Ibu. Makanya Alkitab berkata, kalau Kristus yang memerdekakan kamu, maka kamu, dengar baik-baik di firman Tuhan bilang gini, kamu sungguh-sungguh merdeka. Banyak orang nggak merdeka-merdeka hari ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena menggunakan hak kebebasannya, kemerdekaannya, justru membelenggu hidupnya. Kenapa? Karena memilih yang hanya sebagian kecil. Karena memilih yang hanya hal-hal yang nggak berguna di hidupnya. Akhirnya apa? Tidak merdeka, Bapak Ibu. Contoh yang paling sederhana, marah sama pasangan, marah sama istri. Ketika kita marah, kita terikat, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu jangan berpikir marah-marah ya, maksudnya marah-marah. Jangan berpikir akan saya ini. Tapi apapun yang kita buat itu mengikat hidup kita sebetulnya. Kalau kita mengikatkan diri kita kepada sukacita, maka kita merdeka. Ya, karena sukacita itu datang dari kata joy. Joy itu datang dari kata kasih karunia. Kasih karunia itu apa? Sesuatu yang nggak bisa dibayar dengan apapun. Ya, jadi Bapak Ibu, ayo kita mengerti. KGP dengar baik-baik. Isu merdeka bukan isu 80 tahun yang lalu bagaimana bangsa Indonesia ini mengalami kemerdekaan. Tapi isu itu sudah ada sejak semula, sejak mula-mula. Ya, dalam Kejadian pasal yang kedua. Manusia Adam dan Hawa, kita semua diberi kebebasan, kemerdekaan oleh Tuhan, diciptakan dengan kemerdekaan dan kebebasan. Tapi banyak manusia memilih untuk terikat ataupun mati. Nah, sebabnya saya mengajak kita Bapak Ibu, ya, saya mengajak kita untuk eh, bergeser dari apa? Hal yang spiritual kepada hal yang supranatural.
Nah, banyak kali kita salah Bapak Ibu dalam menggunakan kemerdekaan yang kita eh, miliki dalam hidup kita. Itu sebabnya saya mau sampaikan hari ini kita punya pilihan dalam hidup. Ya, kita punya pilihan dalam hidup kita. Nah, pilihan apa yang kita buat menentukan jalan-jalan kita di depan. Nah, dengan cepat saya mau kasih tahu ada choice ataupun ada pilihan. Nah, dalam Kejadian pasal 2 tadi. Nah, ternyata juga kuasa terbesar yang Tuhan berikan hanya kepada manusia adalah merdeka, Bapak Ibu. Menentukan pilihan, ya. Merdeka. Makanya pilihannya sebetulnya kita yang memilih mau merdeka atau mau mati. Nah, jadi ini kuasa yang Tuhan berikan hanya kepada manusia, nggak diberikan kepada makhluk lain. Ya, nah saya lanjutkan. Tanpa disadari, banyak orang memilih untuk mati. Tanpa disadari dalam kehidupan kita secara jasmani, secara rohani, kita memilih untuk mati. Pak, Bu, kita ini diciptakan oleh Tuhan itu dalam kekekalan. Saya ulangi ya, manusia itu nggak pernah diciptakan untuk mati. Tapi manusia memilih untuk mati. Ya, saya garis bawahi Bapak Ibu. Manusia diciptakan dalam kekekalan karena Allah yang menciptakan kita adalah Allah yang kekal. Ya, jadi manusia tidak diciptakan untuk mati, tetapi manusia memilih untuk mati. Tuhan tidak pernah mentakdirkan Bapak Ibu Saudara untuk mati, tetapi pilihan-pilihan kita yang membuat kita manusia menjadi mati. Makanya tadi ayatnya jelas, ya. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat yang ada di tengah-tengah taman, jangan kau makan buahnya. Sepada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya. Nah, saya lanjutkan Bapak Ibu. Tanpa disadari, manusia Adam, manusia Hawa, dan kita hari ini banyak kali tanpa disadari kita memilih untuk mati. Pilihan-pilihan kita, kemerdekaan kita yang salah kita pergunakan, justru mengikat kita, membunuh kita. Tadi saya udah kasih contoh sederhana. Ketika saya marah-marah sama istri saya, ketika saya kecewa kepada pasangan saya, kepada anak-anak, saya sedang memilih kematian, Bapak Ibu. Ya, tanpa disadari. Dan banyak juga orang melakukannya dengan sadar masalahnya. Nah, makanya Alkitab berkata kepada kita, ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ya, inikah yang Anda mau, Bapak Ibu? Menuruti Allah atau menuruti hawa nafsu? Inikah yang Anda mau? Nah, kalau hari ini kita mengerti firman, kita mengenal Kristus, ayo kita memilih untuk menuruti Allah, bukan menuruti hawa nafsu. Katakan amin. Ya, nanti Bapak Ibu sharingkan lagi Amsal 16 ayat 25 ini ya, di breakout room. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Berapa banyak kali kita terjebak dengan hal ini. Iblis menggoda manusia dalam Kejadian pasal yang ketiga. Adam dan Hawa jatuh bukan karena Tuhan menghendaki mereka jatuh, tetapi mereka berpikir ini benar ini apa yang dikatakan oleh iblis. Sekali-kali kamu tidak akan mati, kata ular itu kepada manusia di dalam Kejadian pasal yang ketiga. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Nah, firman Allah berkata, pasti kamu mati. Yuk, kita cek lagi hidup kita. Berapa banyak kita melangkah, kita pikir ini benar, tapi ternyata nggak benar. Kemudian kita melangkah lagi, Tuhan ingatkan kita, tapi kita bilang, enggak ini benar. Tapi Tuhan bilang, enggak ini yang benar. Tapi kita jalan terus. Karena kita pikir, ya kita nggak kembali kepada firman Bapak Ibu. Nah, inikah yang kita mau? Menuruti Allah atau menuruti hawa nafsu? Nah, Bapak Ibu, semuanya di mana? Ditentukan oleh apa? Pilihan-pilihan kita, kemerdekaan kita. Yang membuat kita tetap merdeka atau mati, Bapak Ibu. Kan ada lagu di Indonesia, sekali merdeka, tetap merdeka. Eh, Hari Merdeka, Nusa dan Bangsa. Saya jadi lupa kok jadi terlintas juga. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kan harusnya begitu. Tetapi banyak orang kemerdekaannya dipergunakan untuk menjadikan dia terikat, Bapak Ibu. Terikat dengan apa? Terikat dengan masalah ekonomi. Masalahnya di situ-situ terus. Saya kalau mau bersaksi, banyak pergumulan tentang keuangan, tentang ekonomi. Tapi saya memilih untuk merdeka. Katakan amin. Ya Bapak Ibu.
Kalau bicara tentang masalah pekerjaan, kita juga banyak banyak masalah di situ. Tetapi kita tetap harus memilih untuk merdeka. Karena apa? Karena Kristus sudah memerdekakan kita. Jadi apa yang menentukan pilihan-pilihan kita? Apa yang menentukan kemerdekaan kita akhirnya bisa tetap sekali merdeka tetap merdeka atau justru kita kehilangan kemerdekaan itu? Hal yang pertama adalah apa yang kita dengar, ya. Makanya dalam KGP ini tiap pagi kita diperdengarkan tentang Kristus yang memerdekakan kita. Bagaimana Yesus berkata di kayu salib, sudah selesai, it is finished. Tidak ada yang kurang dalam hidupmu. Nah, waktu saya mempelajari kata tetelestai itu artinya apa? Sudah selesai. Hutangmu sudah lunas dibayar. Tidak ada yang kurang hidup dalam hidupmu, anakku. Pernyataannya cuma satu. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kalau ngikutin apa yang di depan mata kita, Bapak Ibu, kita ini mati hari ini. Tapi ketika kita percaya, Tuhan bilang gini, kamu hidup. Katakan amin. Ya, jadi jangan terombang-ambing oleh angin badai kehidupan, tetapi tegak lurus karena firman Allah yang menjamin hidup kita. Jadi ditentukan oleh apa? Kemerdekaan kita, kematian kita ditentukan oleh apa? Apa yang kita dengar. Itu sebabnya mari tiap pagi dengarkan firman, Bapak Ibu. Setiap hari sebelum kita memulai aktivitas kita, datang sama Tuhan, dengarkan Tuhan bicara. Ya, karena saya percaya satu hari aja kita lewatkan tanpa Tuhan, hidup kita akan sangat-sangat mengerikan, Bapak Ibu. Ya, jadi ditentukan oleh apa yang kita dengar. Dan yang kedua, ditentukan oleh siapa sahabat-sahabat kita. Saya selalu berpesan kepada kepada jemaat, ya, kepada kita semua di KGP ini, kalau orang membuat kita justru semakin jauh dari Tuhan, dengar, tinggalkan pergaulan itu. Jangan dekat-dekat, ya. Lalu kalau nanti Anda sudah kuat, silakan datang dan layani mereka. Tapi siapa orang-orang yang di sekelilingmu menentukan hidupmu, Bapak Ibu? Saya marah sama satu anak muda ketika saya tahu dia punya masalah. Ketika dia punya masalah, dia larinya sama orang-orang yang bermasalah-bermasalah. Dia kacau hidupnya. Ya, saya mengingat kisah orang-orang buangan, ya, di dalam zaman Raja Daud. Waktu Raja Daud diasingkan ataupun lari ke Gua Adulam. Orang-orang itu datang kepada Daud. Kenapa orang-orang itu datang kepada Daud? Dan apa akibatnya? Ini kan yang menjadi pertanyaan. Di Gua Adulam, Daud mengalami pembentukan, dia tetap setia kepada Tuhan, dia mencari Tuhan, sekalipun dia dikhianati ataupun dia dikejar-kejar oleh Saul, tetapi dia tetap berkata bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dia tetap berkata, Daud tetap berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam keadaan mengalami Gua Adulam, di Gua Adulam pun Daud tetap berkata bahwa Tuhan, jangan buang aku dari hadapan-Mu. Jangan ambil roh-Mu dariku. Di Gua Adulam juga Daud tetap berkata, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Aku berlari ke langit, mendaki ke langit, Engkau ada di sana. Aku pergi ke lembah-lembah, Tuhan pun ada di sana. Makanya orang-orang yang datang ke Gua Adulam mendekat kepada Daud, berteman dengan Daud, hidupnya juga mengalami perubahan, Bapak Ibu. Banyak masalah kita sedang hadapi hari ini. Tetapi orang-orang di sekeliling kita menentukan harapan dalam hidup kita. Makanya bergaulah dengan kebenaran. Cari firman. Cari pelayanan yang benar. Cari gereja yang betul-betul tegak lurus terhadap firman. So hari-hari ini banyak juga pelayanan gereja-gereja yang yang concernnya ataupun tujuannya mencari keuntungan diri sendiri, Bapak Ibu. Alkitab bilang apa sama kita? Di mana ada mencari keuntungan untuk diri sendiri, di situ ada segala macam perbuatan jahat akan muncul. Ya, ayo Bapak Ibu. Hal yang pertama tadi, apa yang kita dengar. Hal yang kedua, eh, siapa sahabat-sahabat kita ataupun teman-teman kita di komunitas mana kita ada. Nah, kemudian yang ketiga, apa yang kita sedang baca hari-hari ini. Ya, saudara masih suka membaca, ya. Mungkin kalau zaman dulu kami baca buku, baca koran gitu, ya. Setiap hari baca koran. Zaman sekarang
Nggak ada orang-orang bacanya, melihatnya apa, membacanya Facebook, Instagram, kemudian juga eh, ya YouTube dan yang lain-lain. Ya, apa yang saudara baca di sana itu yang menentukan kemerdekaan hidup Anda, pilihan-pilihan Anda benar atau salah. Dan hari ini saya memberi sedikit konklusi, kesimpulan, dikatakan ini. Hidup kita ini seringkali didirect oleh pikiran dan perasaan kita. Tapi saya mau bilang gini, bahwa kita nggak dikendalikan oleh pikiran dan oleh perasaan, tetapi kebenaran ya. Namun apa yang kita taruh dalam pikiran kita itu seringkali mempengaruhi perasaan. Nah, perasaan ini harus menang, Bapak Ibu. Makanya saya bilang jangan hidup berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan kebenaran yang harus menghidupi kita 100%. Ya. Dan ini akhirnya eh, seringkali membuat keputusan dan bukan seringkali, tapi pikiran dan perasaan ini yang seringkali mempengaruhi keputusan dan tindakan. Dan keputusan dan tindakan itu menjadi keadaanmu hari ini, Bapak Ibu. Nah, itu sebabnya, ayo, dari mana itu datangnya? Dari apa yang kita dengar, siapa teman-teman kita, dan apa yang kita baca. Nah, pertanyaannya bagaimana? Bagaimana sikap? Ya, sikap kita itu ditentukan oleh bagaimana apa yang kita dengar, siapa teman-teman kita, dan apa yang kita baca. Nah, ini dia yang paling penting. Apa dan siapa sumbernya? Apa yang kita dengar, siapa teman-teman kita, apa yang kita baca. Gimana caranya untuk hidup kita tetap merdeka? Sekali merdeka, tetap merdeka. Selama Kristus ada dalam hidup kita. Katakan amin. Sekali merdeka, tetap merdeka selama hayat masih di itu keputusan yang dibuat, dan hari ini buat keputusan sekali merdeka tetap merdeka karena memilih kehidupan, yaitu Kristus. Jadi apa dan siapa sumbernya, ya, mempengaruhi hidupmu hari ini. Nah, itu sebabnya nanti di-sharingkan eh, apa yang Anda dengar hari-hari ini, siapa teman-teman Anda, dan apa yang Anda baca menentukan keadaanmu hari ini. Sekali lagi Bapak Ibu, we live by faith and not by sight. Kita hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita hidup karena iman, bukan karena percaya. 2000 tahun yang lalu Yesus berkata, sudah selesai. Jadikan ini menjadi sumber kehidupanmu, Bapak Ibu. Sudah selesai. Jadi apapun yang di hadapanmu bilang gini, tetelestai. Sudah selesai. Aku sudah menang. Bukan aku mau menang, tapi aku sudah menang. Karena kita diciptakan dalam kemerdekaan. Jangan mau memilih untuk mati. Merdeka atau mati. Pilihlah merdeka. Pilihlah kemenangan. Pilihlah tetelestai. It is finished. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi ini dalam kekudusan-Mu Engkau menyertai kami hari ini. Demi nama Yesus kami akan sharing di breakout room masing-masing. Haleluya. Amin.